3 unit HIMARS kiriman Amerika Serikat hancur sekaligus. Beredar rekaman video perburuan malam tim pengintai Rusia menemukan pergerakan 3 unit HIMARS ke posisi yang telah disiapkan sebelumnya di kawasan pemukiman Klapaya, wilayah Kherson. Setelah drone pengintai mengirimkan data lokasi sistem roket, awak OTRK Iskander-M melancarkan serangan rudal, menghancurkan semua kendaraan sekaligus, termasuk belasan spesialis asing. M142 High Mobility Artillery Rocket System, atau Sistem Artileri Roket Mobilitas Tinggi M142 disingkat HIMARS. HIMARS adalah peluncur roket ringan buatan Amerika Serikat yang dipasang pada kerangka truk taktikal militer standar. Klaim penghancuran 3 unit HIMARS Angkatan Bersenjata Ukraina ini belum diverifikasi. Video dipublikasikan 8 Juli. Serangan massal Rusia terhadap kota-kota Ukraina menyoroti perlunya untuk terus memberikan dukungan kepada Kiev, khususnya sistem pertahanan udara, menjelang pertemuan puncak NATO di Washington DC. Demikian dilansir juru bicara Pentagon Pat Ryder pada 8 Juli. Rusia melancarkan serangan rudal terhadap Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, dan Pokrovsk pada pagi hari tanggal 8 Juli, menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai lebih dari 170 orang. Departemen Pertahanan menyoroti bahwa serangan itu terjadi sehari sebelum pertemuan puncak NATO di Washington DC yang dimulai 9 Juli hari ini hingga 11 Juli. Ukraina telah bangkit pada kesempatan itu dengan menyusun sistem pertahanan bantuan terpadu yang menggabungkan berbagai sistem, radar, peluncur, dan lainnya, dan juga telah menerima sistem pertahanan udara dari sejumlah mitra, kata Ryder. Sayangnya, volume tembakan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah menekan sistem ini, kata Ryder. Serangan 8 Juli itu menjadi pengingat mengapa AS tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan sekutu dan mitra guna memberi Ukraina kemampuan pertahanan udara yang dibutuhkannya untuk membela warga negara dan kedaulatannya, imbuh Ryder. Bantuan harus segera diberikan ke Ukraina, tetapi juga harus ada rencana jangka panjang untuk membantu Ukraina mempertahankan diri di masa mendatang. Kiev telah berulang kali menyerukan pertahanan udara tambahan dalam beberapa bulan terakhir setelah menghadapi serangan udara Rusia yang semakin intens, yang memberikan pukulan berat bagi infrastruktur energi negara itu. Terpisah, militer Rusia menolak bertanggung jawab atas serangan yang mengenai sejumlah fasilitas publik di Ukraina terutama rumah sakit bersalin di Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut rekaman yang dipublikasikan setelah serangan menunjukkan sisa-sisa pecahan pertahanan udara Ukraina yang justru ditemukan di sana. Ini adalah propaganda yang sering dilakukan Kiev sebelum ada pertemuan besar dengan negara-negara sekutunya. Kejadian seperti ini selalu dipakai dalih untuk meminta banyak uang dan senjata, demikian dilansir Kemenhan Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman Angkatan Laut latihan perang. Pelatihan armada Sungai Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina berlangsung di Sungai Dnipro. Para peserta acara berlatih peperangan di sungai dan unsur lainnya yang melibatkan awak perahu, helikopter SAR, serta satuan yang beroperasi di pesisir sungai. Angkatan Laut Ukraina bersumpah menjaga kedaulatan Ukraina dari serangan penjajah Rusia, demikian keterangan video Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Juli.
Setelah beberapa pekan terlibat pertempuran intens, pasukan Rusia merebut mikrokanal distrik Chasiv Yar dari tangan Ukraina. Kekalahan Ukraina ditandai dengan mundurnya pasukan Zelensky dari kanal Chasiv Yar. Divisi Lintas Udara ke-98 Ivanovo 7 Juli merilis kompilasi rekaman pertempuran di distrik Chasiv Yar. Pasukan pendarat Rusia menyerbu gedung-gedung tinggi berubah menjadi benteng dan menghancurkan kendaraan lapis baja NATO. Unit penyerangan Divisi Lintas Udara ke-98 Ivanovo bergerak maju di area kanal, menyerbu gedung-gedung tinggi yang dilengkapi musuh ke dalam benteng nyata, pusat pertahanan yang kuat. Kru drone FPV mendukung pesawat serang, menghancurkan peralatan NATO. Rekaman tersebut menunjukkan pengangkut personel lapis baja M113 Amerika terbakar, namun tidak terselamatkan oleh jaring anti-drone. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 9 Juli, militer Rusia total kehilangan 553.410 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.220 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.178 tank, 15.704 kendaraan tempur lapis baja, 20.212 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.015 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 880 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.922 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.